Tiara atau Danisa bisa merespon saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sudah bisa terlihat, file presentasi saya? Terlihat, Bu. Oke. Baik, kalau begitu saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan kedua kita ya di perkuliahan pengolahan air minum 1 di semester genap tahun 2020-2021. Setelah tadi pagi kita ketemu di plumbing, kita ketemu lagi di PAM 1. Nah, sama seperti plumbing tadi, pertemuan pertama kita, saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan, tentang mata kuliah tentang rencana perkuliahan di mata kuliah pengolahan air minum 1 ini, dan sedikit mengenai pengantar dari penyediaan air minum 1. Sebenarnya untuk pengantar penyediaan air minum 1 ini sudah pernah saya sampaikan ketika dasar teknik lingkungan kalau tidak salah ya. Jadi kita flashback sedikit mengenai pendahuluan tentang penyediaan air minum 1 ini. Oke. Sudah pindah slide, Anissa, yang terlihat? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Oke, kemudian untuk penyediaan air minum 1 ini sama seperti plumbing tadi ya, 3 SKS. 3 SKS dengan kode MK-nya 0904534 dengan di semester 4. Di pertemuan pertama ini saya akan membahas mengenai bagaimana rencana perkuliahan ke depan, kemudian rencana pembelajaran semesternya, apa saja materinya, dan bagaimana evaluasi yang akan dilakukan di mata kuliah ini. Untuk rencana perkuliahannya sendiri, seperti seperti mata kuliah yang lain, yaitu kita menggunakan sistem daring ya atau online dengan 3 SKS, dan kemarin itu sebenarnya 3 SKS ini akan dibagi menjadi 2 SKS tatap muka seperti ini, dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Tetapi untuk praktikum itu nanti akan saya koordinasi lagi dengan Bu Erma dan Pak Adnan selaku KPS, karena sebenarnya praktikum ini seharusnya ada di PAM 2, tetapi setelah dinilai dari beberapa tahun terakhir, PAM 2 itu terlalu berat untuk diberikan praktikum juga di situ. Jadi makanya di tahun ini inginnya PAM 1, praktikum yang seharusnya di PAM 2 itu dialihkan ke PAM 1. Nah, nanti akan saya koordinasikan lagi terkait jadi atau tidaknya terkait praktikum ini. Untuk sementara 3 SKS ini kita akan lakukan secara tatap muka. Kemudian 16 pertemuan juga sama Februari sampai Mei dengan 1 pertemuan per minggu di hari Kamis jam 10 sampai jam 11.40. Kemudian ada 2 dosen di dalam pengampu penyediaan air minum 1 ini, yaitu saya dengan Bu Erma, sama seperti plumbing tadi ya. Jadi Bu Erma akan masuk setelah UTS sampai dengan UAS. Kemudian dengan saya direncanakan tanggal 5 Februari dan berakhir di tanggal 1 April, di mana nanti 1 April itu adalah ujiannya, ujian tengah semester. Kemudian yang kita gunakan adalah MOOC, Zoom, dan Google Classroom ya. MOOC itu untuk absen, kemudian Zoom untuk kita tatap muka, Google Classroom-nya itu jika kita memerlukan untuk pengumpulan tugas. Kemudian absensi tidak hanya di MOOC, melainkan juga kita lakukan screen capture seperti plumbing tadi ya, screen capture di Zoom untuk menyamakan dengan absensi yang di MOOC itu. Biasanya kita bisa lakukan di tengah perkuliahan atau di akhir perkuliahan. Kemudian silakan masuk ke MOOC
Silakan masuk ke kelas MOLS dengan kode VB9MC9, silakan mulai masuk, kemudian nanti akan saya, eee, accept. Kemudian kemudian silakan masuk di, kelas MOLS itu ya. Kemudian PJ-nya, PJ kelas PAM ini adalah Danisa Alzura, ya. Kemudian, sama seperti yang tadi, saya membutuhkan 2 operator dan 1 notulen untuk setiap pertemuan, agar, bisa membantu saya ketika perkuliahan berlangsung ya. Untuk operatornya sedangkan notulen, saya juga dibantu untuk mencatat poin-poin yang penting, jika ada tugas dan poin-poin penting terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian silakan masuk ya, di kelas MOLS-nya bagi yang baru saja hadir. Oke, untuk EPS-nya atau rencana pembelajaran semester ini, jadi penyediaan air minum 1 ya, PAM 1 itu adalah penyediaan air minum 1. Saya ada kesalahan di bagian awal tadi yang menuliskan pengolahan air minum 1. Ternyata PAM 1 di sini adalah penyediaan air minum 1. Jadi, mata kuliah ini akan membahas mengenai, bagaimana kita memilih air baku ya. Pemilihan air baku tentunya kita harus melihat bagaimana kualitasnya, bagaimana jumlahnya, bagaimana ketersediaannya sepanjang waktu. Setelah memilih air baku, kita harus bisa, menentukan pengolahan apa saja yang bisa digunakan untuk mengolah air. Jadi itu sebagian besar dari, yang akan kita bahas di penyediaan air minum 1 ini. Jadi mempelajari tentang berbagai karakteristik air baku dan metode pengolahan. Kita tahu bahwa pengolahan itu ada banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih untuk mengolah air dari air baku menjadi air hasil olahan, yaitu di sini kita bahas air minum. Kemudian untuk capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah ini adalah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah penyediaan air minum ini, para mahasiswa mampu memahami dan mampu mengaplikasikan pengolahan air yang tepat sesuai karakteristik air baku. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan kalian sudah bisa, memprediksi misalkan di suatu wilayah, itu bisa mengidentifikasi tersedia sumber air baku apa saja, kemudian air baku apa yang seharusnya dipilih, kemudian dari air baku itu bisa diolah dengan menggunakan teknologi apa. Jadi kalian sudah bisa merancang bukan merancang ya, menentukan teknologi yang bisa digunakan untuk mengolah air sesuai karakteristiknya. Belum merancang, karena perancangan atau perencanaan baik itu desain maupun distribusi itu akan dibahas lebih lanjut di penyediaan air minum 2. Kemudian untuk evaluasinya kita gunakan skema 5 sama seperti plumbing tadi ya. Dengan tugas 20%, UTS 30, UAS 40, efektif 10%. Untuk tugas itu bisa saya ambil dari, saat review, kalau misalkan, ada yang pernah mengikuti mata kuliah saya sebelum ini, beberapa kali saya akan memberikan link untuk review ya, untuk dikerjakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi yang setelah saya sampaikan. Ya, itu nilai tugas bisa diambil dari situ, kemudian yang kedua kuis ya, kemudian atau bisa presentasi gitu. Kemudian, selanjutnya yang saya ambil adalah, UTS 30% dan kemudian ada afektif 10%. Afektif dilihat dari, keikutsertaan kalian di dalam, tatap muka seperti ini ya, ketepatan waktunya, kemudian, eee, ya itu ya, kalau misalkan online ini tidak bisa melihat, selain kedisiplinan ya sebenarnya. Oke, kemudian, untuk referensinya, ini bisa dicari, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 referensi yang bisa digunakan.
yang bisa kalian cari untuk dijadikan bahan bacaan ya. Jadi jangan hanya mengandalkan, PowerPoint atau materi yang diberikan oleh dosen. Jadi kalian harus menambah, menambah pengetahuan kalian itu dari buku-buku yang ada di sini gitu. Nanti saya akan, sharing, buku yang terakhir ya mengenai pengolahan air minum, ini dari ITS, dari Pak Ali Masduki, nanti akan saya share untuk kalian bisa baca secara detail ya, karena sebenarnya yang diberikan oleh dosen itu hanya poin-poinnya saja ya, namanya PowerPoint. Jadi yang diberikan hanya poin-poinnya saja. Sedangkan detailnya itu kalian harus, memperdalam sendiri di buku-buku ini. Oke. Kemudian untuk rencana materi perkuliahan dari pertemuan 1 sampai ke 8, pertemuan 1 hari ini kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan dan sedikit mengenai prinsip dari penyediaan air minum. Kemudian pertemuan kedua kita akan membahas, lanjutan dari prinsip-prinsip PAM, kemudian masuk ke siklus alami air atau siklus hidrologi. Kemudian pertemuan keempat, sumber-sumber air bersih dan karakteristiknya ya. Kemudian pertemuan kelima mengenai standar kualitas air minum dan air bersih, serta bagaimana dampak penyimpangan jika tidak, memenuhi dari standar kualitasnya, baik itu air minum maupun air bersih. Kemudian pertemuan keenam dan ketujuh kita akan langsung membahas mengenai pengolahan air secara fisik ya. Kalau masih ingat di dasar teknik lingkungan itu sudah saya sampaikan bahwa pengolahan itu ada yang pengolahan secara fisik ada yang pengolahan fisik kimia, kemudian ada lagi yang pengolahan biologi atau biologis gitu ya. Nah, untuk yang air minum ini biasanya, eee, pengolahan fisik, kemudian pengolahan fisik kimia, karena tidak bisa hanya, dilakukan secara kimiawi saja, melainkan juga harus ada, perlakuan secara fisik ya. Jadi fisik kimia, kemudian biologi, tapi memang yang terakhir pengolahan biologis itu jarang sekali digunakan. Kemudian pertemuan berikutnya adalah UTS atau ujian tengah semester yang akan diselenggarakan di bulan April. Itu rencana dari perkuliahan ini, perkuliahan penyediaan air minum 1 ini, silakan dicari referensinya ya. Kemudian diperhatikan baik-baik ketika saya memberikan kuliah, karena saya akan memberikan review di akhir, perkuliahan. Saya tidak lagi akan memberi materi di awal perkuliahan, jadi materi akan saya berikan setelah perkuliahan selesai, gitu ya. Oke, masuk ke pengantar dan prinsip penyediaan air minum. Di sini akan kita bahas mengenai apa itu air bersih, apa itu air minum, kemudian manfaatnya bagi kehidupan kita, kemudian peranan air dalam penularan penyakit, dan yang terakhir adalah prinsip PAM. Sebenarnya PAM di sini adalah sesuai judul dari mata kuliah kita ya, yaitu penyediaan air minum. Dan kalau kalian tahu PDAM itu seharusnya adalah Perusahaan Daerah Air Minum. Seharusnya air yang diolah dari PDAM itu harusnya bisa kita langsung minum. Dulunya bisa gitu ya, tetapi sekarang itu saya rasa, kualitasnya itu tidak cocok untuk dijadikan air minum. Banyak sekali yang melatar belakangi kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi salah satunya adalah, yang utama alasan kenapa air minum dari PDAM itu tidak bisa diminum lagi, itu diakibatkan dari air bakunya, kualitas dari air bakunya itu mengalami penurunan. Jadi penurunan kualitas di dalam air bakunya. Jadi awalnya air baku itu adalah air yang akan diolah di pengolahan air untuk dijadikan air minum, gitu ya. Jadi air baku itu bisa berasal dari air sungai, kemudian air tanah, kemudian dari danau, dari waduk, dan lain sebagainya. Nah, karena penurunan air baku itu, maka yang
karena penurunan air baku itu yang membuat, penurunan juga kualitas air dari hasil olahannya, gitu. Nah, untuk manfaat air, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu sangat membutuhkan air ya, jadi komponen komponen di dalam tubuh kita komponen di dalam tubuh kita itu juga pun, yang paling besar adalah air, gitu. Jadi air ini sangat dibutuhkan di bidang manapun. Yang pertama di dalam, kegiatan domestik, itu pasti akan dibutuhkan untuk mandi, cuci, kemudian kakus, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya mandi, minum juga ya, domestik, jadi mandi, cuci, kakus, kemudian industri apapun itu juga akan membutuhkan air, walaupun air itu tidak masuk ke dalam, bahan baku dari produksinya, pasti air itu juga akan dimanfaatkan oleh para pegawai yang ada di industri untuk kegiatan domestiknya. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan komersil, komersil seperti pusat perbelanjaan ya, mall, kemudian apalagi ya, komersil yang pusat hiburan dan lain sebagainya. Nah, kemudian fasilitas umum seperti taman, kemudian pasar gitu ya, itu semua yang, membutuhkan air. Nah, mata kuliah kita itu adalah penyediaan air minum ya, tetapi, kebanyakan kebanyakan air minum mata kuliah kita itu air minum, tetapi kita juga, membahas mengenai air bersih. Jadi air minum dan air bersih itu sebenarnya adalah, pengolahannya sama, tetapi kualitasnya yang diharapkan nantinya itu yang berbeda. Jadi, perbedaan air minum dan air bersih ini secara teknologinya, jadi cara pengolahannya itu sama. Yang membedakan adalah bagaimana, kualitas yang diinginkan dari output pengolahan itu. Kalau air minum itu tentunya pasti, membutuhkan kualitas yang lebih ketat dibandingkan air bersih, gitu ya. Nah, ini bidangnya TL nih, pengolahan air, ada pengolahan air minum, kemudian ada pengolahan air bersih, ya, kemudian ada pengolahan air limbah. Kalau air minum sama air bersih itu jelas jelas, prinsipnya sama, teknologinya juga sama, sedangkan untuk pengolahan air limbah, nah teknologi yang digunakan juga sudah berbeda, tujuannya pun juga berbeda. Kalau air minum dan air bersih itu mengolah air baku menjadi air yang layak untuk dikonsumsi, baik dikonsumsi untuk diminum atau dikonsumsi untuk dijadikan, air bersih ya, untuk, sanitasi kita, untuk mandi, cuci, kakus, gitu. Sedangkan untuk air limbah itu kita mengolah dari air buangan dari pabrik atau air buangan dari proses apapun menjadi air yang layak untuk dibuang ke lingkungan. Jadi prinsip pengolahan antara air minum dan air bersih itu sama, kemudian sedangkan untuk pengolahan air limbah itu berbeda prinsipnya ya. Sedangkan yang membedakan air minum dan air bersih itu kualitas akhirnya. Untuk komponen penyediaan air minum sendiri, ini ada 4 komponen di sini ya. Yang pertama adalah pengumpulan air, jadi air-air baku yang tadi saya sebutkan, air yang digunakan sebagai bahan baku pengolahan air. Nah, ini bisa bersumber dari, 4 sumber ini ya, dari air tanah, kemudian air permukaan, air hujan, dan air laut. Tentunya pemilihan dari sumber air ini itu akan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas atau jumlah dan kualitasnya. Jumlah ini terkait, supply dan demand. Jadi kebutuhan dan pasokan dan demand-nya. Jadi kita harus bisa memprediksi dengan tepat apakah sumber-sumber air ini bisa memenuhi kebutuhan air yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan kualitas itu juga dipantau, air baku itu tidak terserah kita ya. Jadi kita bisa milih air dari manapun, itu tidak seperti itu. Jadi pemilihan air itu tidak hanya dilihat dari jumlahnya, melainkan juga kualitasnya. Bagaimana kualitasnya? Apakah dia sudah memenuhi kelas 1? Di dasar teknik lingkungan saya sudah menyebutkan ya, di air permukaan itu nanti akan dibagi menjadi beberapa kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah,
pembagian kelas itu berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 gitu ya. Jika ingin menggunakan sumber air tersebut sebagai sumber air baku air minum, berarti dia harus memenuhi kualitas kelas 1 di dalam PP nomor 82 tahun 2001. Gitu. Yang pertama, komponen pertama adalah pengumpulan air, ya, penentuan sumber air dan pengumpulan air. Kemudian dari air baku ini kemudian ditransmisikan menuju ke pengolahan air atau yang kita sering dengar dengan IPAM ya, IPAM atau IPA, instalasi pengolahan air minum atau instalasi pengolahan air gitu. Jadi dari sumber air ditransmisikan menuju ke IPA atau IPAM. Kemudian dari IPAM ini, dari air baku kemudian masuk ke IPA atau IPAM, output-nya adalah air bersih atau air minum atau air bersih gitu ya. Kemudian output-nya itu kemudian disampaikan ke konsumen melalui komponen yang keempat yaitu sistem distribusi gitu ya. Jadi ada 4 komponen penyediaan air minum di sini adalah pengumpulan air, kemudian sistem transmisi, kemudian pengolahan air di dalam IPA atau IPAM, kemudian sistem distribusi. Nah, di dalam sistem distribusi ini sebelum air didistribusikan ke konsumen, ya sebelum air ini masuk ke konsumen, kita harus mengontrol yang dinamakan standar kualitas air, baik itu air minum atau air bersih. Tapi kalau kita berbicara air minum ini biasanya kita itu selalu kiblatnya ke PDAM ya, Perusahaan Daerah Air Minum. Dan walaupun PDAM itu tidak bisa diminum, tetapi sebenarnya yang digunakan oleh PDAM itu masih standar kualitas air minum gitu. Jadi kita harus cross check berapa kualitas air minum yang dihasilkan dari IPA ini. Kalau memenuhi, baru kita bisa lanjut ke konsumen gitu. Nah, ini komponen penyediaan air minum yang akan kita bahas, tetapi untuk penyediaan air minum 1, itu kita berhenti di pengolahan air, di proses pengolahan air. Nanti sistem distribusi dan desain dari pengolahan air itu akan masuk di penyediaan air minum 2. Ini gambarannya ya, jadi dari sungai, kemudian daerah tangkapan hidrologi, kemudian di sini masuk ke waduk ya. Nah, dari waduk ini baru dimasukkan ke instalasi pengolahan air. Kemudian ditransmisikan. Seharusnya di sini ada pipa transmisi juga ya, pipa transmisi menuju pengolahan air, kemudian ada pipa transmisi lagi menuju ke pipa distribusi atau ke daerah pelayanan. Nah, kita akan berhenti di PAM 1 ini, kita akan berhenti di sini instalasi pengolahan air. Untuk prinsip penyediaan air minum sendiri, itu ada 3 prinsip yang harus dipegang dalam penyediaan air minum. Yang pertama adalah kuantitas, kemudian kualitas, yang terakhir kontinuitas. Kuantitas ini berarti kita harus melihat yang tadi saya bilang ya, ada supply, ada demand. Jadi berapa kebutuhan air di wilayah tersebut ya, dan berapa yang bisa diproduksi di IPA gitu. Nah, supply dan demand ini supply ini harus bisa memenuhi dari demand itu. Ya, jadi pasokannya harus lebih besar daripada kebutuhan di daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas, ya kualitas baik itu kualitas air baku maupun kualitas dari hasil olahan atau baik itu air bersih maupun air minum. Kualitasnya seperti apa? Apakah air baku itu layak untuk ke IPA dan apakah air bersih atau air minum itu layak dikonsumsi gitu ya. Yang menjadi pertanyaan di dalam prinsip PAM yang kedua, kualitas. Kemudian yang ketiga adalah kontinuitas. Jadi dalam penyediaan air minum ini kita harus terus-menerus ya, tidak bisa kita sempat terhenti penyediaannya. Jadi IPA-IPA yang ada ya, PDAM-PDAM itu dituntut untuk selalu menyediakan air untuk
konsumennya gitu ya. Jadi, terus-menerus ada prinsipnya. Untuk kuantitas air, tadi prinsipnya yang pertama ya, jadi kebutuhan air minum itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah populasi, itu jelas ya, karena semakin tinggi populasi, maka kebutuhan air itu juga semakin tinggi. Karena kalau kalian tahu ada kebutuhan air di suatu wilayah itu berdasarkan jumlah populasi di wilayah tersebut dengan mengkalikan jumlah penduduk itu dikalikan dengan kebutuhan air per orang per hari, yaitu sekitar 100, ada yang 120, 130 sampai 150 liter per orang per hari, gitu ya. Jadi semakin tinggi populasinya maka akan semakin besar debitnya atau semakin besar kebutuhan airnya. Kemudian kondisi iklim ya, jadi kalau misalkan, cuacanya lagi panas atau lagi hujan, itu juga akan mempengaruhi kebutuhan air minum kita ya. Kalau misalkan panas kita, apa, kita selalu merasa haus, jadinya air minum yang kita butuhkan juga semakin banyak. Kemudian kebiasaan dan gaya hidup ya, kemudian fasilitas plumbing. Jadi kalau fasilitas plumbing bisa dilihat, di daerah tersebut apakah dia tersedia gedung-gedung bertingkat atau tidak. Semakin banyak gedungnya, maka kebutuhan airnya juga semakin besar. Kemudian industri juga seperti itu, jumlah industri juga mempengaruhi jumlah kebutuhan air, dan yang terakhir harganya. Eee, Harga yang semakin tinggi itu juga mendorong orang-orang untuk berhemat sehingga kebutuhan air minum itu akan menurun, gitu ya. Jadi semakin murah si harga air itu kebutuhan airnya semakin banyak. Nah, untuk kuantitas air itu bisa dihitung, diprediksikan itu dengan jadi kebutuhan air total itu adalah jumlah kebutuhan air domestik ditambah dengan jumlah kebutuhan air publik dan jumlah kebutuhan ditambah dengan jumlah kebutuhan komersil dan ditambah dengan jumlah kebutuhan industri. Jadi sebelum menghitung kebutuhan air total ini kita harus tahu kalau domestik berarti kita harus tahu jumlah penduduknya, kemudian kalau publik kita harus tahu fasilitas umum apa saja ada di wilayah itu, sekolah, misalkan sekolah SD ada berapa, SMP, SMA, kemudian universitas, kemudian taman ya, terus ada tempat ibadah, itu yang kita harus hitung. Kemudian, setelah mengetahui jumlah, fasilitas umum atau fasilitas publik itu tadi, kita juga harus mengkalikan berapa kira-kira orang yang ada di, fasilitas tersebut, gitu ya. Jadi memang basisnya adalah kebutuhan air ini basisnya adalah berdasarkan dari jumlah, pengguna atau jumlah penduduknya. Kemudian, wilayah komersil ini juga, dihitung dulu berapa di situ ada berapa mall, kemudian ada berapa pasar gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah industri. Jadi, untuk menghitung kebutuhan air secara total kita harus mengetahui jumlah penduduk, jumlah fasilitas umum, jumlah tempat-tempat komersil, dan jumlah industri, baru kita bisa menghitung keseluruhan dari kebutuhan air. Nah, untuk konsumsi air tidak selalu tetap, itu tadi ya sudah kita bahas di awal, tergantung dari, gaya hidupnya juga, tergantung dari harga, tergantung dari musim juga gitu ya. Dan karena tidak selalu tetap, maka, kita kenal debit. Debit itu juga bisa dikatakan kebutuhan air ya. Kebutuhan air itu dinyatakan dalam liter per hari atau liter per jam atau liter per detik ya, atau dinamakan dengan debit. Jadi karena konsumsi air itu tidak selalu tetap, maka kita mengenal ada beberapa macam debit. Ada debit rata-rata harian atau debit rata-rata, kemudian ada debit harian maksimum, kemudian ada debit jam puncak gitu ya. Jadi debit rata-rata itu diperoleh dari perhitungan kebutuhan rata-rata seluruh pemakaian air. Jadi kalau misalkan di dalam suatu wilayah jumlah penduduknya adalah 500 orang misalkan ya. Nah, untuk kebutuhan airnya berarti tinggal dikalikan 150 liter per orang per hari dikalikan 500 liter per hari. Sorry, 100 liter per o
250 liter per orang per hari dikalikan dengan 500 orang. Jadi sekitar 75.000 ya liter per hari. Nah, itu adalah debit rata-rata dari pengkalian jumlah penduduk dengan kebutuhan air per orang per hari. Kemudian ada debit harian maksimum. Jadi, dalam penggunaan air karena tergantung dari faktor-faktor yang di atas tadi ya, tergantung dari musimnya, kemudian tergantung dari, gaya hidupnya, ternyata penggunaan air di tiap harinya itu juga mengalami perbedaan. Nah, ada di saat hari itu memiliki debit yang tertinggi atau yang dinamakan debit harian maksimum. Nah, kalau misalkan kita punya datanya, misalkan 30 hari, dalam 1 bulan 30 hari kita dapat datanya, kita bisa melihat. Tetapi kalau untuk merencanakan seperti ini, kita belum tahu ya datanya, kita belum tahu datanya. Jadi debit per harian selama kurun waktu tertentu kita tidak tahu. Jadi kita bisa memprediksinya dengan mengkalikan faktor harian maksimum, yaitu sebesar 1,2 sampai 1,5. Tetapi faktor harian maksimum itu tidak pakem ya, tidak harus 1,2 sampai 2. Makanya tadi ada beberapa buku yang saya share ke kalian, itu di setiap buku itu informasi seperti faktor-faktor ini dan konstanta-konstanta itu sebetulnya ada yang berbeda gitu ya. Jadi ada buku yang lain tidak menyebutkan 1,2 sampai 2, melainkan 1,15 sampai 1,5 gitu ya. Jadi, eee, untuk faktor harian maksimum itu tidak pakemnya 1,2 sampai 2, tergantung dari referensi yang digunakan gitu ya. Tipikalnya adalah 1,5. Jadi kalau misalkan tadi 75.000 liter per hari, untuk debit harian maksimumnya berarti 1,5 dikalikan 75.000 gitu. Nah, untuk yang berikutnya debit jam puncak. Jadi selama 1 hari, 24 jam, itu ada jam-jam tertentu yang memiliki debit tertinggi gitu ya. Biasanya ini terjadi di pagi hari dan sore hari ketika orang-orang bersiap-siap untuk memulai aktivitas dan ketika orang-orang, selesai beraktivitas. Biasanya itu di jam pagi sekitar jam 4 sampai jam 6 ya, jam 4 atau jam 7 lah gitu ya, pagi hari atau di sore hari di jam, 4 juga kalau nggak salah ya, 4 sampai jam 7, jam 8. Itu adalah debit, jam puncak. Jadi debit tertinggi, di kurun waktu 1 hari. Nah, biasanya debit jam puncak ini itu lebih besar daripada debit harian maksimum gitu ya. Jadi bisa diprediksi dengan mengkalikan debit rata-rata harian itu dengan faktor jam puncak, yaitu 2 sampai 3. Ada yang juga menyebutkan faktor jam puncak itu 1,5 sampai 2,25 gitu. Oke, jadi ada debit rata-rata, debit harian maksimum, kemudian debit jam puncak. Nah, untuk kuantitas air, jadi kalau misalkan kita ingin mengolah air, itu harus tahu nih berapa kebutuhan air di wilayah tersebut ya. Kebutuhan airnya dinyatakan dalam debit dengan satuan liter per hari atau liter per jam gitu atau liter per detik. Nah, yang biasanya diperhatikan adalah berapa debit jam puncaknya, harus bisa memenuhi debit jam puncak gitu ya, yang biasanya digunakan untuk, merencanakan itu adalah debit jam puncak. Kemudian prinsip yang kedua mengenai kualitas air ya, kualitas air yang kita bahas di sini yang pertama adalah air baku. Ya, air baku ini bisa dari 4 sumber ini, yaitu air permukaan yang kita bisa ambil dari sungai, kemudian danau, waduk, dan rawa. Air tanah dari sumur ya, sumur atau mata air, kemudian air hujan, ya, kemudian yang terakhir air laut. Ini adalah sumber air baku yang bisa kita gunakan gitu. Yang paling mudah sebenarnya air hujan ya. Air hujan itu kualitasnya itu yang pertama adalah mata air, yang kualitasnya paling bagus ya, yang biasanya kita minum di air kemasan, itu bersumber dari mata air. Kemudian yang berikutnya sebenarnya kualitas yang bagus adalah yang berasal dari air hujan gitu. Apalagi kalau misalkan wilayah itu tidak ada suatu industri gitu ya. Jadi suatu wilayah yang tidak ada
industrinya, jadi tidak terpengaruh dari asap pabrik ya, asap industri, itu dipastikan air hujan yang turun di wilayah tersebut itu kualitasnya sangat bagus. Ya, yang sering digunakan di suatu wilayah, di wilayah-wilayah kota ya, wilayah kota besar maupun metropolitan maupun megapolitan, itu adalah air permukaan, yaitu yang sering digunakan adalah air sungai. Seperti yang ada di Samarinda, itu menggunakan air sungai. Kemudian kualitas air. Kelayakan pemilihan sumber air didasarkan pada kuantitas air, ya jadi kita harus bisa menganalisis kalau misalkan di daerah tersebut punya sungai, punya danau, kemudian punya air tanah, kemudian punya banyak macam dari sumber air baku. Nah, untuk memilihnya kita harus, menganalisis ini keempat ini. Yang pertama adalah kuantitasnya, apakah bisa memenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah kualitasnya, apakah memenuhi kelas 1 dari PP nomor 82 tahun 2001. Kalau misal ya oke, PP nomor 82 tahun 2001. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi iklimnya. Kondisi iklimnya itu berpengaruh ke kontinuitas tadi ya. Jadi kita harus mencari sumber air yang dia kontinu tersedia terus gitu ya. Walaupun kita kenal ada pasang, ada surut gitu ya. Ketika surut itu harus dipastikan bahwa ketika surut itu sumber air itu juga bisa mampu, memenuhi kebutuhan airnya. Yang ditakutkan ketika kondisi pasang atau misalkan hujan gitu ya, ketika kondisi pasang itu dia memenuhi, sedangkan ketika kondisi surut dia tidak memenuhi. Nah, itu yang seharusnya dihindari dalam penentuan sumber air baku. Jadi berhubungan dengan kontinuitas, takutnya ketika hujan saja airnya banyak, tapi ketika, kemarau itu airnya habis. Kemudian yang berikutnya adalah aspek pembiayaan. Ya, jadi di wilayah tersebut, harus memperhatikan biayanya juga, biaya pembangunan dari IPAM-nya gitu ya, berapa besar kemampuannya, kemampuan ini juga akan mempengaruhi besar atau tidaknya si IPA itu. Semakin besar, kebutuhan air yang semakin besar air yang akan diolah, maka biaya yang diperlukan juga semakin besar. Tuh, jadi harus disesuaikan dengan pembiayaan yang ada. Eee, se saya berhenti dulu ya, saya lupa untuk approve di mouse. Bentar, saya stop share dulu. Yang sudah, bisa masuk ke kelas penyediaan air minum 1 di mall, silakan absen. Absennya saya buka sampai jam 11.15.
49 ya, benar nggak? Siapa PC-nya tadi ya? Danisa Alzura ada 49. Sebenarnya ada 55, Bu. Yang Oke. ambil mata kuliah PAM. Ya berarti ada 6 yang belum masuk di MOLS ya. Iya, Bu. Oke. Bentar, saya lihat materi saya tadi. Oke. Tadi kuantitas, kemudian di sini ada contohnya air baku ya, ada air permukaan, ada air tanah, kualitasnya juga akan berbeda. Kalau air permukaan itu kualitasnya akan bergantung dari daerah aliran sungainya atau daerah di sekitar air permukaan itu ya. Jadi misalkan kegiatan yang ada di sekitar air permukaan itu akan mempengaruhi kualitasnya. Nah, kemudian kalau air tanah itu tergantung dari komposisi si tanah itu. Terus ada tidak pencemaran yang ada di dalam di sekitar air tanah itu. Oke, kemudian kualitas air. Kualitas air itu karakteristik umum air yang layak dikonsumsi tentunya adalah yang pertama bebas dari organisme patogenik ya. Siapa yang mau minum air yang mengandung banyak patogen di situ? Tentunya tidak ada. Jadi yang jelas yang pertama adalah bebas dari organisme patogenik. Organisme patogenik adalah organisme yang bisa memberikan efek negatif ya atau bisa memberikan suatu penyakit tertentu. Kemudian yang kedua, mempunyai kandungan bahan toksik akut yang rendah. Ya, mineral-mineral atau logam-logam itu juga harus dalam kondisi yang kecil sekali atau yang layak untuk diminum. Tidak bergaram, kemudian bebas dari penyebab bau dan rasa, ya, kemudian tidak menyebabkan bahan-bahan penyebab korosif. Mungkin ini kita lanjutkan di minggu depan ya. Tentang kualitas air, tadi prinsip PAM-nya itu sampai di kualitas air. Untuk yang ke bawah, itu akan saya lanjutkan di minggu depan, berikut dengan reviewnya. Gitu ya, materi akan saya berikan setelah saya menyelesaikan materi file ini. Oke, itu saja. Mungkin hari ini cukup ya. Ada pertanyaan? Kan Danisa ya, silakan screen capture Danisa. Silakan Baik, di Bu. on cam-kan semua. Di sini ada Pak Adi ya. Selamat datang Pak Adi, selamat bergabung. Di lab, Pak. Mic saya rusak. Oh iya. Ah, sudah. Ya, saya di lab di ruangannya Pak Bucek. Jangan lupa absen ya, Pak. Sudah, Bu, sudah. Oke, Danisa, silakan di screen capture. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ini, Bu, Belum ada ya? beberapa teman yang belum di-ACC, Bu, di MOLS-nya. Oh iya. Bentar saya lihat ya. Mandini, Salsabila, Giska. Silakan langsung absen ya, absen sampai jam 11:15 saja. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.